Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-15 ini, pertemuan terakhir sebelum UAS, saya menggantinya dengan penjelasan melalui video YouTube ya, karena saya mau minta maaf dulu, saya ada tugas dinas luar dinas luar kota sampai 3 bulan. Jadi untuk pertemuan terakhir, saya ganti dengan penjelasan melalui YouTube. Jadi untuk presenter yang seharusnya presentasi di pertemuan ke-15 tidak perlu presentasi. Oke, kita akan membahas pertemuan terakhir yaitu materinya kecepatan dan debit. Oke, seperti yang saya jelaskan berkali-kali bahwa sebelum kalian menuju ke materi yang baru, kalian harus menganalisis dulu pengetahuan prasyarat. Setelah dianalisis baru dicek ke siswanya. Oh, saya mau menjelaskan tentang kecepatan dan debit. Kira-kira pengetahuan apa saja ya yang harus siswa saya kuasai sebelum masuk ke materi baru ini. Nah, setelah kalian mengelis ini ya, sudah kalian tulis, oh pengetahuan prasyaratnya ini, baru kalian cek ke siswa. Nah, ini salah satu pengetahuan prasyaratnya adalah mereka sudah harus paham tentang operasi hitung, ya operasi hitung. Jadi mereka paham bahwa satu hari itu 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, dan seterusnya. Kemudian tentang ini, eh, penjumlahan ya, 1/2/3 jam tambah 5 menit itu berapa menit, gitu ya. Ini kan ini hasilnya ini. Nah, kalau seperti ini, langsung aja ya, 1/2/3 dikali 60. Coret-coret, gitu kan, 20. Berarti 1 jam, ya satunya tetap itu jam, 1 jam 40 menit. Nah, oh ini mintanya menit. Mintanya menit. Berarti ya tinggal 1 jam berapa menit? 60 kan? 60 ditambah 40 menit berarti 100. Ditambah 5 menit berarti 105. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga pengetahuan prasyarat ya. Sebelum kalian menjelaskan tentang kecepatan. Mereka harus tahu dulu, kalau ayah ke kantor jam 6.20, tiba di kantor 7.45, berapa lama perjalanan ayah. Berarti tinggal uh, dikurangi aja. Ya, dikurangi caranya 7.45. Jadi jam lurus dengan jam, menit lurus dengan menit ya. Dikurangi jam akhir, kurangi jam awal. Berarti 6 kurangi 20. Ini dikurangi. Ingat, kalau dalam jam, batasnya itu adalah angka 60. Ya, batasnya adalah angka 60. Kalau ini hasilnya 25, ini 1. Ini bukan jam 1 lebih 25 ya, bukan ya. Ini artinya bukan jam 1 lebih 25. Kalau ini kan artinya jam 7 lebih 45, yang ini artinya jam 6 lebih 20. Kalau hasil pengurangannya itu tidak menunjukkan jam, tapi menunjukkan lamanya. Beda ya. Ini bukan jam 1 lebih 25, tapi perjalanan lama perjalanan yang dilakukan ayah itu adalah 1 jam lebih 25 menit. Beda ya, beda dengan jam 1 lebih 25 itu beda. Itu tengah malam ya, berarti kalau jam 1 lebih 25. Tapi kalau ini artinya, oh berarti ayah ke kantor itu membutuhkan waktu 1 jam 25 menit. Ini jam, ini menit. Kalau kita mau jadikan menit semua, berarti ya 1 jam dijadikan menit 60 ditambah 25. Berarti ayah berapa menit? 85 menit. Gitu ya. Jelaskan kepada siswa seperti itu. Ini cara ngecek pengetahuan prasyarat. Kemudian ke bawah. Nah, nomor 3 juga sama. Nah, kita coba kerjakan nomor 3 ya. Ingat, jam dioperasikan dengan jam, menit dengan menit. Oke, ini pengurangan. 3 kurangi 1, 2. Oke. Oh, dari belakang dulu ya. Maaf, dari belakang dulu. Seperti penjumlahan. Oke, ini 16 detik dikurangi 41 detik kan nggak bisa. Berarti pinjam depannya. Ingat,
kalau kita ngomongin jam, batasnya adalah 60. Nah, kalau kita pinjam, berarti 16 ini, pinjam 1 menit kan ditambah 60 detik. Berarti jadinya ini berapa detik di sini ditambah 60? 76, ya. 76 detik dikurangi 41. Hasilnya 35 detik. Ditulis di sini, 35. Nah, ini tadi udah dipinjam 1, tinggal 33 menit. 33 menit, ya tadi dikurangi 18. Jadinya 15. Berarti ini 15 menit. Ini dikurangi 2. 3 kurangi 1, 2. Ingat ya, kalau jam, pinjam meminjam, itu ditambah 60. Oke. Batasnya adalah 60. Oke, kemudian ini, yang ini kalian sudah paham ya. Satuan jarak, kilometer, hektometer. Jarak ya. Jarak berarti itu sama dengan satuan panjang. Tidak memiliki pangkat. Tidak memiliki pangkat. Pangkatnya 1 ya sebenarnya. Tidak ditulis. Ya, karena jarak itu ya, kita ngomong jarak di sini berarti kan jarak lintasan kayak panjang jalan. Itu kan satu dimensi. Berarti satuan panjang. Makanya di sini pangkatnya 1. Nggak ditulis kalau pangkat 1. Kalian sudah hafal kilometer, hektometer, dekameter, sampai milimeter. Kalau turun dikali 10, turun 1 kali 10, turun 2 kali 100. Kalau naik dibagi 10, naik 2 dibagi 100. Oke. Sekarang ini mudah ya, bisa nanti PDF-nya ini saya kasih. Jadi ini masih ngecek pengetahuan prasyarat. Nah, kalau sudah dicek pengetahuan prasyaratnya sudah paham semua, baru kalian masuk ke kecepatan. Nah, ini materi barunya. Materi barunya yang ini, yang dalam kuning-kuning ini. Kalian jelaskan kalau kecepatan itu V. Disimbolkan dengan V. Kalau jarak disimbolkan dengan S. Kemudian waktu disimbolkan T. 1 ini aja rumusnya, nggak usah 3. Ciri-ciri mahasiswa yang belum bisa aljabar, maka dia akan membuat rumus ini menjadi 3 rumus. Tapi kalau mahasiswa atau siswa yang sudah bisa aljabar, 1 aja mereka sudah cukup. Contohnya apa? V sama dengan S per T. Berarti kalau nyari S sama dengan apa? V dikali T. Berarti kalau nyari T sama dengan S per V. Kan gitu. Yang dua ini nggak perlu dihafal. Kalau kalian sudah hafal yang 1 ini. Ini kan operasi aljabarnya untuk menurunkan ini. Ini sangat mudah. Dan yang perlu kalian pahami juga, itu adalah pasangan satuan yang tepat. Ya, kalau kilometer, berarti satuan waktunya adalah jam. Jadi kalau S-nya ini dalam bentuk kilometer, maka pastikan satuannya di sini adalah jam. Jangan di sini kilometer, di sini menit. Di sini kilometer, di sini detik. Salah. Ya, kalau kilometer itu biasanya gandengannya jam. Meter juga gandengannya jam. Bisa juga yang paling lazim itu adalah meter per detik. Jadi saya rangkumkan 2 yang lazim untuk berpasangan ya. Kilometer pasangannya dengan jam. Ya. Yang kedua, meter pasangannya dengan sekon atau detik. Sekon itu sama dengan detik. Jadi kalau satunya kilometer, satunya masih sekon, ya berarti harus dirubah supaya sama seperti ini gandengan. Ini gandengannya. Gitu ya. Konversinya dilihat nanti. Ini ada latihan konversinya. Oh, ini nggak bisa dihapus. Jadi ada latihan konversinya. Ini contoh. Nah, ini contoh. Kilometer per jam dijadikan meter per menit. Oke. Ditulis dulu. Kilometer per jam. Di sini ya. 2,4 kilometer per jam. 2,4 ini kan sebenarnya ada per satunya. Saya sudah sering menjelaskan berkali-kali.
Oke, kilometer per jam biar nggak bingung. Nggak usah ditulis miring gini, tapi per kayak gini. Biar nggak bingung. Jadi ini sama dengan yang kotak ini ya. 2,4 kilometer per 1 jam. Sama dengan itu. Sama dengan itu. Nah, kemudian sekarang kilometer dijadikan meter. Nah, kan turun 3. Ya kan? Turun 3 berarti dikali 1000. 2,4 dikali 1000 artinya komanya mundur 3. 1, 2, 3. Nah, di sini diisi 0. Titik, komanya di titik. Berarti hasilnya 2400. Nah, sekarang jam dijadikan menit. 1 jam sama dengan 60. Berarti per 60. Coret, coret. 24 bagi 6, 4. Berarti hasilnya 40 menit, 40 meter per menit. Itu ya. Jadi bisa kamu lihat, ini benar-benar nggak mirip ya. 2,4 kilometer per jam itu sama dengan 40 meter per menit. Kalau jadikan detik gimana? Ya berarti ini tadi bukan dikali 60, tapi 1 jam berapa menit? Berapa detik? 3600. Berarti hasilnya ya dikali 3600. Coba ya, coba saya simulasikan. 2,4 kilometer per jam. Ini ada per satunya ya. Coba jadikan meter per sekon atau detik. Ya berarti tinggal ditulis ya tadi. 2,4 dikali 1000 ya. Karena turun 3. Kemudian 1 jam dikali. 1 jam berapa sekon? 3600. Ini kan. Tadi 2,4 dikali 1000. 2400 per 3600 sekon. Coret, coret. 24 sama 36 sama-sama bisa dibagi 4 ya kalau nggak salah. Sama-sama bisa dibagi 4, hasilnya 6 per 9. Oh, bisa dibagi 12 ya, lebih kecil lagi. Bagi 12, 24 bagi 12, 2. 36 bagi 12, 3. Berarti 2 per 3 meter per sekon. Itu ya. Oke. Sekarang soal yang kedua. Nah, ini. Kalau ada soal seperti ini, biasakan nulis diketahui dulu. Nah, diketahui apa? Jarak rumah ayah ke kantor. Jarak. Jarak apa tadi? S, ya kan? S 25 kilometer. Kemudian ayah pergi ke kantor selama setengah jam. Berarti T ya, setengah jam. 1,2, 1/2 jam. Kemudian kecepatan, berarti ditanya. Ya kan? Ditanya. V. Rumusnya V adalah S per T. Setelah ditanya, baru dijawab. V sama dengan S-nya berapa tadi? 25 per T-nya setengah. Saya miringkan ya. Saya miringkan biar enggak tumpuk sama per yang di bawah 25. Berarti V sama dengan per ini, biar jadi perkalian harus dibalik. Berarti 25 dikali 2 per 1. Gitu kan? V sama dengan ini loh. Ini kan dibalik. Nah, biar jadi perkalian. 25 kali 2, 50 per 1 atau 50. 50. Karena satuannya tadi tidak kita rubah, karena sudah seragam, kilometer dengan jam, berarti 50 kilometer per jam. Nah, kalau kalian mau menjadikannya meter per sekon, bisa. Nah, kan tergantung opsi jawabannya apa, gitu kan? Oke, sekarang ini saya ganti meter per sekon. Oke, 50 kilometer, 50 kilometer ke meter, kilometer ke meter dikali 1000. Ini kan per jam. Ini kan ada per 1 kan, sebenarnya berarti 1 kali jam ke sekon. 3600. Berarti ini hasilnya ini dicoret 2, 2. Ini sama-sama bagi 2 gitu ya. Ini 25 bagi 2 ini 18. Udah nggak bisa dicoret lagi, berarti 25, ini masih ada nolnya 1, 25 per 250 per
18. Nanti bisa dihitung. Meter per sekon. Itu ya. Untuk konversi satuan. Ingat, kilometer gandengannya jam, meter gandengannya sekon. Oke, untuk materi kecepatan sudah selesai. Sekarang materi yang selanjutnya adalah materi volume dan debit. Volume kalian sudah tahu ya, sudah dijelaskan. Kalau volume itu adalah dimensi 3, makanya di sini pangkatnya adalah pangkat 3. Bisa dilihat di sini. Nah, ini kan kilometernya ada pangkat 3. Kalau jarak tadi kan nggak ada pangkat 3-nya. Nah, kalau turun 1 berarti dikali 1000, turun 2 kali 1.000.000. Itu ya, kelipatannya seperti itu. Jangan lupa konversinya. Sekarang terus yang ini apa? Yang ini liter, sama ya. Kalau kita pakai kilometer, hektometer, dekameter, ini meternya diganti liter. Jadi kiloliter, hektoliter, dekaliter, dan lain sebagainya. Kalau udah ada liter-liternya, maka tidak ada pangkat 3. Ini yang perlu di hafal. Satuan liter itu sama dengan dm pangkat 3, desimeter pangkat 3. Kalau mililiter sama dengan sentimeter pangkat 3 atau 1 cc. Ini yang biasanya memang konversi yang sering muncul. Misal ini berarti di sini bisa kita, nah liter ini sama dengan desimeter pangkat 3. Kemudian mililiter ini sama dengan sentimeter pangkat 3 atau cc. Itu ya. Oke, tangganya. Nah, sekarang debit. Sama dengan kecepatan tadi. Kalau kecepatan rumusnya adalah V sama dengan S per T, debit itu biasanya pakai Q atau Q. Ya, debit itu sama dengan Q, kok nggak bisa hilang ya? Q sama dengan volume dibagi waktu. Oke, supaya V volume ya, V volume dengan V kecepatan nggak ketukar, biasanya kecepatan itu pakai V kecil. Kalau volume pakai V besar. Gitu ya. Jadi debit adalah volume yang mengalir dalam satuan waktu. V di sini volume ya. Volume di sini satuan ditulis ya biar siswanya nggak bingung. Volume, T-nya waktu. Kalau ditanya, Bu, kenapa waktu itu T bukan W gitu ya. Ini diambil dari bahasa Inggris ya, time. Pakai T. Oke. Diingat-ingat, volume di sini satuannya adalah meter. Bentar. Biar enggak tumpuk-tumpuk. Oke, jadi dijelaskan juga di papan tulis, dijelaskan kalau volume itu meter pangkat 3. Waktu sekon, tetap. Ya, karena nanti ada konversi-konversinya juga sama dengan kecepatan tadi. Oke, contoh. Nah, ini contohnya meter pangkat 3, 6 meter pangkat 3 per jam dijadikan liter per menit. Oke, ini kalau miring-miring ini bingung, kita tulis ulang aja. 6 per 1 gitu ya. Meter pangkat 3 per jam. Dijadikan, oke. Meter pangkat 3, kemudian liter. Liter tadi sama dengan apa? Kalau yang ada pangkat 3-nya. Liter tadi sama dengan desimeter pangkat 3 yang baru saja saya jelaskan. Kemudian tetap menit. Oke. Sekarang meter ke desimeter pangkat 3. Itu kan turun 1. Kalau pangkat 3 turun 1 dikali 1000. Berarti 6 kali 1000 hasilnya 6.000. Jam ke menit, ada pernya ya di sini ya. 1 jam berapa menit? 60 menit. Tinggal dicoret-coret hasilnya 100 desimeter pangkat 3 per menit. Terus dikembali lagi menit. Kembali lagi 100 desimeter pangkat 3 tadi kan sama dengan liter.
liter per menit. Itu ya. Ingat rumus volume ini masih belum ke volume ya, ini masih merubah satuan aja. Oke. Terus next. Nah, ini sudah ke debit, tanyain debit. Jadi seperti tadi ya, saya tulis ulang, debit itu kan sama dengan volume per waktu, berarti kalau kalian ditanya volume, artinya ya debit dikali waktu. Kalau ditanya waktu ya berarti volume per debit gitu ya. Diapalin ini aja. Ininya nanti mengalir sendiri. Kalau ada soal cerita, biar nggak bingung, seperti yang saya jelaskan tadi, diketahui, ditanya, dijawab. Oke. Ayah mengisi bak hingga penuh menggunakan keran dengan total waktu 20 menit. Tulis dulu. Diketahui, waktu apa tadi? T. T 20 menit. Volume bak mandi, volumenya 10, 100 liter atau 100 desimeter pangkat 3. Berapa liter per menit debit air yang ini berarti nggak perlu di konversi ya, karena antara yang diketahui dengan yang ditanyakan satuannya sama. Yang diketahui liter dan menit, yang ditanya juga liter dan menit. Berarti tinggal masukkan rumusnya. Ditanya debit Q, dijawab. Berarti Q sama dengan volume per T. Volumenya 100, T-nya 20 menit. Berarti 5, satunya jangan lupa 5 liter per menit. Ini hasilnya. Kalau dikonversikan, misal ya, jadi biasakan kepada siswa kalian kalau ada soal cerita, biar nggak bingung analisis, diketahui, ditanya, dijawab. Oke, sekarang saya coba 5 liter. Liter berarti kan desimeter pangkat 3 per menit. Berarti per 1. Coba dijadikan kilometer, dekilometer, dekameter, sentimeter pangkat 3 per detik atau per sekon ya. Per sekon, oke. DM pangkat 3 ke CM pangkat 3 kan turun 1, berarti kali 1000, berarti 5.000. Menit ke sekon, 1 menit berapa sekon? 60. Berarti coret-coret 500 per 6, sama-sama dibagi 2 ya. Berarti 250 per 3 cm pangkat 3 per sekon. Itu cara konversinya, oke. Saya rasa cukup untuk penjelasan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.